Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan lanjutkan serial hadis mudah masuk surga. Yang hadis ketiga ini dari Abu Darda dalam kitab Sunan Tirmidzi, bab abwabul ilmi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi fadlil fiqhi 'ala al-ibadah. Ada juga di Sunan Ibnu Majah, di muqaddimahnya Sunan Ibnu Majah, bab fadlil ulama'i wal hathu 'ala talabil ilmi. Keutamaan para ulama dan motivasi dalam mencari ilmu. Dikatakan bahwa Kathir bin Qais berkata, kuntu jalisan 'inda Abi Darda, aku sedang duduk di sisi Abu Darda. Abu Darda ini seorang sahabat Rasulullah SAW, nama aslinya Uwaimir bin Malik. Ada yang bilang Ibnu Amir. Kunyahnya itu Abu Darda, dan beliau adalah Al-Ansari Al-Khazraji, dari kalangan Ansar. Beliau wafat tahun 32 Hijriah, ada yang bilang 31 Hijriah. Kathir bin Qais berkata, kuntu jalisan 'inda Abi Darda, aku duduk di sisi atau di dekat Abu Darda, fi masjid Dimashq, di salah satu masjid di kota Damaskus. Kemudian fa'atahu rajulun, Abu Darda kedatangan seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal Madinati, aku datang kepadamu dari kota Madinah. Jadi laki-laki tersebut dari kota Madinah. Jadi dari lafaz awal-awal ini kita sudah bisa melihat, bisa membayangkan keadaan para salaf terdahulu. Jadi Kathir bin Qais ini duduk di hadapan Abu Darda dalam rangka tidak lain dan tidak bukan menanyakan hadis-hadis kepada Abu Darda, menanyakan kehidupan Rasulullah SAW, menanyakan keadaan-keadaan, kegiatan-kegiatan, atau ilmu-ilmu Quran, hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang didengar oleh Abu Darda. Yang ini akan menjadi seperti mana yang sering kita sampaikan, bahwa percakapan sahabat dengan Rasulullah SAW, kegiatan sahabat dan Rasulullah SAW, atau kegiatan Rasulullah SAW itu akan menjadi tuntunan bagi kita. Laki-laki tersebut datang sengaja dari kota Madinah untuk menemui Abu Darda. Madinati Rasulullah SAW, aku datang dari Madinah, dari kota Rasulullah SAW, li hadithin balaghani, untuk sebuah hadis yang sampai kepadaku, annaka, sesungguhnya engkau tuhadditsu bihi, engkau juga menyampaikan hadis tersebut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwa engkau mempunyai sebuah hadis, satu hadis yang engkau sampaikan, yang engkau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abu Darda berkata, fama ja'a bika tijarah, apa yang buat kau datang ke sini? Apakah karena dagang itu, orang datang ke Madinah, kemudian datang dari Madinah ke Damaskus, otomatis Abu Darda ngomong, kamu sambil dagang ke sininya gitu, mau dengar hadis dariku, apakah datangnya sambil dagang atau tidak? Laki-laki tersebut menjawab, qala la, tidak, aku memang sengaja untuk mendengarkan hadis darimu, satu hadis tersebut. Kemudian qala,
berkata Abu Darda, wala ja'a bika ghairuhu. Jadi tidak ada alasan lain selain mendengarkan satu hadis itu. Mungkin apa gitu, ketemu keluarga atau teman lama, kolega, atau bertemu dengan relasi bisnis dan lain sebagainya. Tidak. Qala la, katanya, tidak. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa salaka, dakhala wa masya, artinya dalam syarah Sahih Bukhari kalau salah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu mencari, fihi di jalan tersebut, ilman suatu ilmu, sahalallahu lahu tariqan, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang tersebut, bagi orang yang dakhala wa masya, berkecimpung, berjalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala balas usahanya tersebut dengan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan baginya, bagi orang yang mencari ilmu tersebut, tariqan, jalan, ilal jannati, menuju surga. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Satu, jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, sesungguhnya para malaikat itu menaruh sayap-sayap mereka, tanda ridho terhadap talibul ilmi, menaungi para penuntut ilmu. Satu tadi, Allah mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, tambahan hadiah, para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Kenapa dinaungi? Ada sebabnya dong. Sebabnya adalah ridon li talibil ilmi, mereka ridho terhadap usaha yang dilakukan oleh penuntut ilmu, yaitu keluar, meninggalkan sanak famili, keluarga, kampung halaman, handai taulan dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, bisa mengeluarkan keluarga, kolega, dan lain sebagainya, saudara-saudaranya dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi. Yang ketiga, penuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Penduduk langit dan bumi memohonkan ampun baginya. Kita ketahui bahwa manusia itu tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Semua manusia pasti pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu mungkin bagi dia tidak perlu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada yang memintakan ampun untuk mereka. Penduduk langit dan bumi, malaikat, dan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini memintakan ampun untuk mereka. Kenapa? Ridon li talibil ilmi, karena ridho terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Hatta al-hitani fil ma'i, bahkan ikan-ikan di dalam air itu memintakan ampun untuk mereka. Ini kalau dalam ilmu fikih, kalau nggak salah, atau ilmu usul fikih, itu dzikrul khas ba'dal am. Jadi Allah sudah dikatakan di sebelumnya itu bahwa para penghuni langit dan bumi itu akan memintakan ampun untuk thalibul ilmi. Kemudian disebutkan ikan kan penghuni bumi juga. Jadi sudah termasuk sebenarnya sama yang kata sebelumnya, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi. Kemudian ditambah sebagai penekanan hatal hitani fi al-ma'i, supaya jelas, supaya yakin kita.
Sampai-sampai ikan di perut laut itu, di tengah laut, dalam air itu memintakan ampun juga. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Sesungguhnya keutamaan seorang yang alim, talibul ilmi tadi, kemudian telah mendapatkan ilmu menjadi alim, derajat mereka lebih tinggi 'alal 'abid, atas ahli ibadah yang ilmunya di bawah daripada alim itu tersebut. Perumpamaannya sebagaimana kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, sebagaimana utamanya, besarnya cahaya yang dipantulkan atau yang dihasilkan dari bulan dibandingkan cahaya-cahaya bintang yang kecil di samping-sampingnya. Tampak jelas cahaya bulan, bahkan menerangi bumi di malam hari yang gelap gulita. Karena manfaat yang dihasilkan oleh alim yang mendakwahkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, itu sebagaimana manfaat bulan di tengah gelapnya matahari, di tengah gelapnya malam. Orang-orang yang akan berjalan di malam hari, para musafir yang berjalan di padang pasir itu mengetahui arah jalannya sehingga tidak tersesat. Begitu pula para alim yang mendakwahkan, yang mengajarkan manusia kepada kebenaran sehingga mereka tidak tersesat, tidak melampaui batas, tidak mengambil jalan yang salah sehingga timbul penyesalan di akhirnya. Manfaat yang ditimbulkan oleh alim sangat besar. Innal ulama'a hum warathatul anbiya'i, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Apa yang diwariskan para nabi? Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Apa kira-kira yang diwariskan oleh para nabi? Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak mewariskan dinar dan dirham, harta. Tidak. Innama warrathul ilma, sungguhnya para nabi itu mewarisi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, barang siapa yang mengambil warisan yang ditinggalkan oleh para anbiya tersebut, maka sungguh dia telah beruntung mengambil bagian yang paling besar. Bukankah manusia itu sangat menginginkan warisan yang banyak? Warisan dari orang tuanya, dihitung baik-baik semua aset-asetnya supaya mendapatkan bagian yang banyak. Bahkan menyebutkan jasa-jasa tertentu terhadap orang tuanya yang mengharuskan saudara-saudara yang beri dia lebih banyak karena banyak jasa kepada orang tuanya. Para nabi mewariskan suatu hal. Yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil jatah yang paling besar, berupa ilmu Al-Quran was Sunnah. Maka beruntunglah orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar atas jalan dakwah tersebut. Hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan bahwa cara mudah masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat, terkhusus ilmu agama yang mengeluarkan manusia, yang bisa menerangi manusia di alam gelapnya kesesatan, gelapnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelapnya kemaksiatan, menuju terangnya ketaatan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangnya Al-Quran dan Al-Hadith, sehingga kita jalan di atas muka bumi ini dengan tenang, tak mengganggu orang lain, menyebarkan manfaat, rahmatan lil alamin, umat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ilmu.
Ilmu itu jalan menuju surga, jalan mudah, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang tersebut, bagi penuntut ilmu tersebut, ilal jannah, menuju surga. Masya Allah. Yang kita ketahui kan kita banyak-banyak beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita agar kita masuk surga. Penuntut ilmu itu cukup dia pergi keluar rumahnya, ikhlas lillahi ta'ala, mencari ilmu, dan nanti pada akhirnya dia mengetahui halal haram, kemudian mendakwahkan kepada orang lain menjadi tahu halal haram, Allah mudahkan dia menuju surganya. Allah mudahkan kita penuntut ilmu menuju surganya. Maka pada kesempatan ini melalui hadis Nabi SAW mengajak saya pribadi dan orang-orang yang mendengarkan atau melihat video ini untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, terkhusus ilmu agama, agar mudah masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.